Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang UKL-UPL. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dalam kelompok saya. Yang pertama, Seftia Miranda. Yang kedua, Serilia Renida Cahyani. Yang ketiga, Nur Isnaini. Dan yang keempat, Naufal Riza. Baiklah, saya akan langsung membahas apa itu UKL dan UPL. UKL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UPL atau Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup adalah upaya yang dilakukan dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab kegiatan atau usaha yang tidak diwajibkan melakukan AMDAL. Ini merupakan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. UKL-UPL merupakan suatu perangkat pengelola lingkungan hidup untuk pengembalian keputusan dan dasar untuk menertibkan izin untuk melakukan kegiatan atau usaha. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan dan manfaat UKL-UPL. Tujuan dan manfaat UKL-UPL diantaranya, tujuan utama yakni adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan akibat kegiatan usaha. Dengan mengikuti UKL dan UPL, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi lingkungan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, yakni mencegah dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem. Selanjutnya, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar melalui pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang baik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses dan prosedur UKL-UPL. Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL, namun dilakukan dengan menggunakan formulir isian yang berisi beberapa hal. Di antaranya, identitas pemrakarsa, rencana kegiatan dan atau usaha, dampak lingkungan yang akan terjadi, program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, serta tanda tangan dan cap. So, kepada siapa sih formulir isian diajukan? Formulir isian ini diajukan oleh pemrakarsa kegiatan kepada instansi berikut ini. Yang pertama, instansi yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup kabupaten kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten atau kota. Yang kedua, instansi yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup provinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu kabupaten atau kota. Dan yang ketiga, instansi yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu provinsi ataupun lintas batas negara. Kegiatan usaha berdasarkan pasal 6 PP 22/2021 UKL-UPL wajib dimiliki bagi usaha atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL meliputi pasal 6 ayat 2 PP 22/2021. Yang pertama, jenis rencana usaha atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting. Yang kedua, jenis rencana usaha dan kegiatan yang lokasi usaha atau kegiatan dilakukan di luar atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Yang ketiga, termasuk jenis rencana usaha atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib AMDAL. Kemudian, daftar usaha atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Selanjutnya, UKL-UPL, AMDAL, dan SPPL. Apakah perbedaannya? Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. AMDAL dibutuhkan bagi usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan hidup. Sedangkan UKL-UPL bagi usaha yang tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup. Yang kedua, format dokumen. Format dokumen
AMDAL mengikuti format yang ada dalam lampiran 1, 2, dan 3. Permen LH nomor 6 2021. Format UKL mengikuti format yang ada dalam lampiran 4, Permen LH nomor 16 tahun 2012. Format SPPL mengikuti format yang ada dalam lampiran 5, Permen LH nomor 16 tahun 2012. Yang ketiga, penyusunan. AMDAL disusun oleh penyusunan yang telah memiliki sertifikat kompetisi penyusunan AMDAL. Sedangkan UKL dan SPPL dapat langsung disusun oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan. Yang keempat, mekanisme penyusunan. Proses AMDAL harus melewati tahapan penilaian dilakukan oleh Komisi Penilaian AMDAL. Sedangkan UKL ada yang mewajibkan presentasi atau ekspos, dan ada pula yang tidak mewajibkan. Kebijakan tersebut tergantung peraturan di beberapa daerah tertentu. Untuk SPPL dapat ditertibkan dengan mengisi formulir dan mendaftarkan ke instansi lingkungan hidup. Persamaan UKL, UPL, AMDAL, dan SPPL. Yang pertama, waktu penyusunan. UKL, UPL, AMDAL, dan SPPL disusun sebelum usaha dan atau kegiatan berjalan. Artinya, penanggung jawab atau pemrakarsa usaha atau kegiatan harus memiliki rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan ditimbulkan dari usaha atau kegiatan. Yang kedua, tujuan penyusunan. Tujuan UKL, UPL, AMDAL, dan SPPL, kegiatannya disebut dokumen lingkungan, adalah untuk menjaga lingkungan hidup agar tidak tercemar, rusak, dan terganggu dari akibat yang ditimbulkan dari usaha atau kegiatan. Penerapan UKL UPL di Indonesia. Di Indonesia, UKL dan UPL diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UKL UPL telah diterapkan di berbagai sektor seperti industri manufaktur, pertambangan, perikanan, perdagangan atau jasa, pariwisata, dan kegiatan usaha lainnya. Contoh penerapan UKL UPL di sektor industri adalah pengelolaan limbah, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan air limbah, dan pencemaran kerusakan lingkungan akibat kegiatan tertentu. Dalam UKL UPL terdiri dari beberapa hal antara lain, yang pertama rencana usaha, yang kedua identifikasi dampak lingkungan, yang ketiga upaya pengelolaan lingkungan, dan yang terakhir upaya pemantauan lingkungan. Mengikuti UKL dan UPL memiliki sejumlah keuntungan antara lain yaitu 1. Menjadi sarana untuk mendapatkan izin usaha yang legal dan terhindar dari sanksi hukum. UKL UPL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Perusahaan atau pelaku usaha yang tidak melakukan UKL UPL dapat dikenakan sanksi hukum seperti denda atau bahkan pencabutan izin usaha. Yang kedua yaitu meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan konsumen yang peduli akan lingkungan. UKL UPL menunjukkan komitmen perusahaan untuk menjaga lingkungan. Perusahaan yang telah melakukan UKL UPL akan lebih dipercaya dan diminati oleh masyarakat, termasuk konsumen yang peduli akan lingkungan. Yang ketiga yaitu mengurangi resiko hukum dan denda akibat pelanggaran terhadap peraturan lingkungan. UKL UPL mengharuskan perusahaan untuk menyusun rencana pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Dengan adanya rencana pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan peraturan, perusahaan dapat mengurangi resiko melanggar peraturan lingkungan dan dikenakan sanksi hukum. Meskipun UKL dan UPL memiliki manfaat yang signifikan dalam pengelolaan lingkungan, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Nah, adapun tantangan dalam mengimplementasikan UKL dan UPL yaitu 1. Kesadaran dan komitmen perusahaan terhadap perlindungan lingkungan.
Perusahaan yang tidak memiliki kesadaran dan komitmen yang kuat terhadap perlindungan lingkungan akan cenderung mengabaikan proses UKL dan UPL. Nah, hal ini dapat terjadi karena perusahaan tersebut menganggap UKL dan UPL sebagai proses yang rumit dan mahal, atau karena perusahaan tersebut tidak memiliki manfaat dari UKL dan UPL. 2, yaitu peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan aturan terkait UKL dan UPL. Pemerintah perlu memastikan bahwa perusahaan yang telah melakukan UKL, UPL benar-benar melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan yang telah disusun. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan perusahaan. Jika ditemukan perusahaan yang tidak melaksanakan rencana pengelolaan lingkungannya, maka pemerintah perlu menindak tegaskan perusahaan tersebut. Baiklah, itulah penjabaran singkat dari kelompok kami mengenai UKL dan UPL. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.